Acara dimulai dengan pembacaan puisi satir yang menggambarkan Indonesia sebagai Republik Remblong, sebuah analogi bus yang dicat baru, tetapi rutenya tidak jelas, dan dikemudikan oleh supir yang melayani oligarki. Masuk pada inti diskusi, Mahfud MD langsung membuka narasi dengan fakta bahwa hukum di Indonesia kini mengalami fenomena autokratik legalism. Artinya, hukum sengaja direkayasa, dibuat diam-diam, bahkan diubah lewat jalur Mahkamah Konstitusi, agar tindakan korupsi dan kebijakan yang salah menjadi sah di mata aturan. Ketika penguasa abai terhadap konstitusi, hal ini memicu kronologi kerusakan berantai. Masyarakat mulai tidak percaya kepada pemerintah, distrust, yang lambat laun bisa meledak menjadi pembangkangan sipil dan kehancuran atau disintegrasi bangsa. Melanjutkan rusaknya fondasi hukum, Suparman Marzuki menegaskan bahwa ketidakteraturan ini sengaja dipelihara oleh penguasa. Di dalam situasi yang tidak teratur, praktik ekonomi gelap dan manipulasi bisa berjalan lancar, sementara hukum hanya dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pihak yang vokal. Tio Ardianto, mewakili suara mahasiswa, melengkapi poin ini secara lugas. Ia menyebut kekuasaan hari ini cacat sejak lahir akibat putusan MK yang memuluskan jalan dinasti politik. Kronologinya berlanjut ketika penguasa baru di hari pertama kerjanya langsung melanggar undang-undang militer demi sekutu, dan saat ketahuan melanggar, aturan hukumnya yang diubah paksa. Melihat rentetan ketidakadilan tersebut, Oki Madasari secara blak-blakan menyatakan bahwa reformasi telah mati. Buktinya ditunjukkan melalui militerisme yang merayap masuk ke 5 sektor sipil secara sistematis. Penempatan militer aktif di jabatan pemerintahan, penguasaan posisi komisaris BUMN, keterlibatan militer dalam konflik agraria dan pangan, indoktrinasi baris berbaris di dunia pendidikan penerima beasiswa, hingga upaya memoles sejarah masa lalu untuk memutihkan dosa para pelanggar HAM. Di bagian akhir, Rocky Gerung menyimpulkan bahwa kegagalan kita hari ini berakar dari ketakutan kita memakai kata revolusi dan justru memilih reformasi yang lembek pada tahun 1998. Akibatnya, kita tidak pernah benar-benar masuk ke rumah demokrasi, melainkan tertahan di halaman karena diadang oleh militer dan partai politik korup. Pengadilan berubah menjadi pasar gelap keadilan yang bisa dibeli dengan uang, sementara masyarakat sipil diredam kekuatannya. Diskusi ditutup dengan catatan tebal mengenai utang kemanusiaan pelanggaran HAM masa lalu yang sengaja digelapkan oleh penguasa. Kesimpulannya, narasumber menyerukan agar kampus dan gerakan mahasiswa kembali mengisi ruang-ruang kosong pergerakan, menghidupkan argumen akal sehat, dan menolak tunduk pada pembungkaman penguasa demi menyelamatkan masa depan Republik.